Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Saudara, saya ingin bicara terus berkaitan dengan Jewish literacy. Dan kali ini kita ingin melihat salah satu topik yang paling spektakuler di dalam Perjanjian Lama. Dan topik ini menimbulkan banyak perdebatan, banyak pertanyaan, karena bisa selalu dilihat dari berbagai angle. Misalnya, di dalam Keluaran 7 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, "Tetapi aku akan mengeraskan hati Fir'aun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir." Saudara yang dikasihi Tuhan, kata "aku akan mengeraskan hati Firaun" telah menimbulkan banyak pertanyaan di dalam pikiran kita. Apakah Firaun berdosa karena kehendaknya sendiri, dia melawan kehendaknya sendiri, atau Allah yang menyebabkan dia melawan Allah? Tentu hal ini akan aneh sekali kita dengar. Sekali lagi, apakah Firaun sendiri yang mengeraskan hatinya sehingga dia melawan kehendak Allah, atau Allah sendiri yang mengeraskan hati Firaun sehingga Firaun melawan kehendak Allah? Dalam Keluaran 7 ayat 3 kita membaca, "Tetapi aku menunjuk kepada Tuhan, akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir." Ketika membaca ayat ini, kita seolah-olah berpikir bahwa di sini sebenarnya Tuhan sedang bertindak sebagai seorang sutradara yang baik dari sisi manusia. Mungkin kita melihat bahwa Allah bisa menyetel kapan saja manusia, bisa menyetel hatinya, sehingga manusia hatinya bisa lembut, hatinya bisa berbalik kepada Allah, hatinya bisa keras, dan hatinya bisa menentang Allah, sehingga selama-lamanya dia menentang Allah. Ini seolah-olah kita lihat seperti ini dalam sudut pandang yang berbeda. Tapi saya mau nyatakan saudara melalui Keluaran 7 ayat 3 ini, bahwa Allah adalah pencipta manusia. Allah adalah pemilik hati manusia. Allah mengetahui kedalaman hati manusia. Allah mengenal setiap manusia dengan baik. Nah, saya mau tunjukkan lagi ayat berikutnya. Dalam Keluaran 9 ayat 12 dikatakan, "Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa." Lalu ayat 34, "Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya." Saudara yang dikasihi Tuhan, Keluaran 9 ayat 12 berkata, hati Firaun dikeraskan. Lalu Keluaran 9 ayat 34 berkata, ia berkeras hati sehingga semakin lama dia berdosa, dia terus berbuat dosa, dia terus berdosa dan menutup hatinya terhadap Tuhan. Nah, saudara, pelajaran ini mengajar kita bahwa orang-orang tidak bertumbuh dalam semalam untuk hatinya menjadi keras terhadap Tuhan. Tidak bertumbuh dalam semalam berbuat dosa sampai dia terus kehilangan sebuah alarm yang baik untuk menyatakan bahwa dia telah berbuat salah. Jadi ayat ini membuktikan kepada kita banyak manusia di dunia ini yang mereka terus menutup hatinya, tidak percaya kepada Tuhan sampai kepada sebuah titik di mana mereka tidak bisa berbalik dan mereka akan menentang
Allah selama-lamanya. Mereka akan menutup diri terhadap kebenaran. Mereka akan menutup diri kepada segala sesuatu yang bercerita atau menjelaskan tentang siapakah Allah yang sesungguhnya. Mereka akan menutup dirinya kepada sound doctrine, kepada kebenaran Alkitab. Mengapa? Hal ini tidak terjadi dalam semalaman, tapi hal ini bertumbuh terus semakin lama. Jadi ada satu progres, saudara, bahwa ketika orang berkeras hati, maka lama-kelamaan dia tidak bisa lagi membedakan mana yang disebut dengan dosa dan mana yang bukan. Kemudian semakin lama, semakin jatuh dalam dosa, semakin lama, semakin tidak peduli kepada Allah. Nah, saya mau menyatakan kepada saudara di dalam bahasa Ibrani, sebenarnya ada 3 kata yang penting yang menggambarkan dengan mengeraskan hati. Kata yang pertama adalah kata kabat, lalu kata yang kedua adalah kata kasa, lalu kata yang ketiga adalah kata kasak. Saudara, ini bicara tentang progressiveness. Jadi kabat itu bicara tentang hati yang tumpul pertama. Lalu kasa itu dari tumpul hatinya menjadi keras. Hatinya dikeraskan atau hatinya sudah seperti mulai membatu. Kemudian kasak dikatakan hatinya ini tidak bisa lagi dibuat untuk berbalik. Jadi ada 3 tahapan di sini, dari kabat, lalu kasa, lalu kasak. Jadi menyatakan progressiveness hati. Pertama kabat itu baru hati yang tumpul. Lalu kemudian hati yang tumpul terus dipupuk, dipelihara menjadi keras. Lalu dari hati yang keras ini, hatinya menjadi hati yang membatu. Nah, saudara, saya mau tunjukkan di sini dalam Jewish literasi. Saya sudah katakan, Jewish literasi adalah pelajaran yang baik sekali mengenal sejarah Perjanjian Lama untuk menafsirkan keseluruhan Perjanjian Baru, mencari benang merah antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sehingga Alkitab Perjanjian Lama menjadi hidup bagimu. Saya sudah menyatakan di awal, siapakah sebenarnya yang berperan dalam hal ini? Apakah Allah yang mengeraskan hati Fir'aun sehingga Fir'aun menjadi berdosa dan akhirnya menentang Allah selamanya, atau Fir'aun sendiri yang mengeraskan hatinya? Sehingga kita bisa memberikan penilaian yang fair. Kalau ada orang yang betul-betul berbalik dari Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, maka kita bisa mengatakan hal yang tepat, bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan orang ini. Apakah Tuhan yang membuat dia menjadi keras hatinya, atau dia sendiri yang mengeraskan hatinya? Saudara, kalau Anda membaca kisah tentang tula atau plak yang terjadi di tengah-tengah orang Mesir. Pada waktu itu orang Israel dijajah oleh orang Mesir selama 400 tahun. Dan kita melihat, saudara, di dalam peristiwa-peristiwa ini, bagaimana Tuhan bekerja untuk membawa kelepasan kepada umatnya. Ada 10 tula yang terjadi di tengah-tengah bangsa Mesir. Dan tula yang terjadi di tengah-tengah bangsa Mesir memperlihatkan bagaimana Allah yang penuh kuasa itu, kalau dia sedang menyatakan sesuatu, sedang berfirman, kalau dia sudah menyatakan kehendaknya, maka kehendak Allah harus terjadi dan tidak ada manusia yang bisa membantahnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya mau nyatakan kepada saudara, sebenarnya kalau kita membaca di dalam Alkitab dikatakan Tuhan akan mengeraskan hati Fir'aun. Bukan berarti Tuhan sengaja membuat ada orang-orang tertentu yang hatinya menjadi keras, lalu membatu, lalu selamanya tidak berubah, sehingga tidak bisa mengikut Tuhan. Jadi seolah-olah Tuhan menjadi sebagai sutradara yang menempatkan ada manusia tertentu, manusia ini akan menjadi manusia yang menjadi antagonis, lalu ada manusia-manusia lain yang menjadi peran yang baik, sehingga
terjadi kombinasi antara yang baik dan yang jahat, saudara. Sehingga orang seringkali berpikir teori yin yang itu. Dikatakan teori yin yang itu di dalam kebaikan ada kejahatan, di dalam kejahatan ada kebaikan. Saya tidak setuju dengan teori ini. Saudara, kita perlu melihat Alkitab dengan seksama. Kita perlu membaca Alkitab dengan seksama sehingga kita menemukan sebuah alur yang baik sekali. Pertama, saya mau katakan di sini, Musa tidak menulis nama Fir'aun siapa. Saudara yang dikasih Tuhan, Fir'aun ini adalah sebuah title dari penguasa orang Mesir. Jadi ketika Musa bicara tentang Fir'aun, Musa tidak menunjuk kepada satu pribadi tertentu, tetapi mewakili pribadi-pribadi lain. Saudara, ini menunjukkan ada kumpulan-kumpulan manusia yang sebenarnya menyatakan dirinya menentang Allah, menyatakan tidak percaya kepada Allah, menyatakan pemberontakan kepada Allah. Ini mewakili bahwa ada manusia-manusia yang memang mempunyai hati yang tidak percaya, mempunyai hati yang memberontak, mempunyai hati yang sengaja untuk menentang Allah. Itu sebabnya dipakai kata Fir'aun, Farao, tidak menunjuk kepada manusia tertentu. Siapakah Firaun itu? Tidak dijelaskan oleh Musa. Apakah Firaun orang ini, dan orang ini? Firaun adalah sebuah title. Jadi di sini sebenarnya sebuah gambaran. Ada kelompok-kelompok manusia yang memang menentang Tuhan, yang menunjukkan sikap memberontak, menunjukkan sikap menentang Allah secara langsung. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Allah berkata dalam Keluaran 7 ayat 3 melalui Musa, aku akan mengeraskan hati Fir'aun. Sebenarnya saudara, kita bisa melihat ayat ini sebenarnya adalah sebuah kesinambungan. Sebelum Allah mengeraskan hati Fir'aun, Fir'aun telah mengeraskan hatinya sendiri. Dalam saudara 10 tula yang terjadi di tengah-tengah bangsa Mesir, yang pertama air menjadi darah, Fir'aun mengeraskan hatinya dalam Keluaran 7 ayat 22 sebagai tindakan yang dia lakukan sendiri. Dia mengeraskan hatinya karena dia tidak percaya kepada Allah. Kalau kita lihat tadi, saya sudah katakan dalam 3 bagian mengenai kata-kata mengeraskan hati, kabat. Jadi yang pertama, hatinya itu tumpul terhadap segala kebenaran firman Tuhan. Orang yang hatinya tumpul akan berubah menjadi kasar. Hatinya akan menjadi keras. Hatinya akan mengeras. Lalu bertumbuh menjadi kasak. Sekali lagi saya katakan, ada kabat. Kabat ini adalah tingkat pertama, yaitu hatinya menjadi tumpul. Kemudian ada kata kasa. Kasa ini adalah bertumbuh dari tumpul menjadi keras. Jadi pertama-tama yang terjadi adalah orang menutup hatinya terhadap Tuhan. Menutup hatinya terhadap kebenaran Tuhan. Dan ini merupakan fase yang sangat berbahaya sekali. Mengapa? Kalau orang hatinya tumpul terhadap Tuhan, maka dia sedang menggiring hidupnya untuk menjauh dari firman Tuhan. Periksa hidupmu, engkau yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Saya sudah menyatakan kepadamu bahwa kalau engkau tidak mempunyai lagi respon terhadap sound doktrin, tidak mempunyai respon terhadap kebenaran firman Tuhan, engkau menumpulkan hatimu terhadap kebenaran-kebenaran penting di dalam Alkitab, terhadap kebenaran penting mengenai Tuhan, maka engkau sedang mulai berjalan dari, tadi saya katakan, dari kata yang pertama kabat, dari hati yang tumpul, kemudian berubah menjadi kasa. Nah saudara, jadi ketika Allah katakan Allah mengeraskan hati Fir'aun,
Bukan Allah sengaja menutup hati Firaun, tapi Firaun ini adalah orang yang memang sudah membuat hatinya tumpul terhadap Allah. Jadi Allah sudah melihat peluang di dalam hidup Firaun bahwasanya dia akan menutup hatinya selama-lamanya. Jadi bukan Allah yang mengklik hatinya sehingga hatinya tertutup, sehingga dengan cara begitu Allah bebas melakukan segala sesuatu kepada Firaun. Tidak, Allah menunjukkan belas kasihan, tetapi orang-orang yang hatinya sudah menjadi kabat, menjadi tumpul, maka pelan-pelan akan berubah menjadi lebih tumpul lagi, kasa. Kemudian dari kasa ini hatinya mulai mengeras, ya. Jadi orang-orang yang memang sengaja menolak kebenaran firman Tuhan, mereka sedang menutup kesempatan kasih karunia untuk datang di dalam hidupnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada 10 tula yang terjadi di tengah-tengah bangsa Mesir. Yang pertama, air menjadi darah. Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Lalu kemudian katak, Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Lalu dikatakan di sini ada nyamuk, Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Ada lalat, Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Lalu ternak-ternak mati, hati Firaun menjadi keras. Nah, saya menunjukkan sebuah prosesnya. Misalnya, sekali lagi saya ulangi, air menjadi darah, tula pertama. Hati Firaun keras. Dia mengeraskan hatinya. Dalam Ulangan 7 ayat 22. Kemudian tula katak. Firaun mengeraskan hatinya. Dalam Keluaran 8 ayat 15. Kemudian dikatakan tula nyamuk, dari debu menjadi nyamuk. Firaun mengeraskan hatinya. Ada di dalam Keluaran 8 ayat 19. Lalu lalat, Firaun mengeraskan hatinya. Keluaran 8 ayat 32. Ketika tula kemudian yang terjadi, yaitu semua ternak mati, hati Firaun menjadi keras, dari kabat berubah menjadi kasa, ya. Keluaran 9 ayat 7. Kemudian ada bara atau bisul. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Keluaran 9 ayat 12. Kemudian tula yang kemudian terjadi yaitu hujan es. Firaun mengeraskan hatinya. Keluaran 9 ayat 34. Lalu lokus itu belalang. Allah mengumumkan bahwa ia telah mengeraskan hati Firaun. Keluaran 10 ayat 1, Keluaran 10 ayat 20. Saya bacakan ini. Keluaran 10 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Saudara yang dikasih Tuhan, berarti di sini kita melihat bagian yang indah. Itu sudah dinyatakan oleh Alkitab di sini bahwa hati yang keras itu dimulai dari pribadi yang keras. Pribadi yang memang bertanggung jawab terhadap hatinya. Dia memilih untuk mengeraskan hatinya. Dia memilih untuk menumpulkan hatinya terhadap kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, sound doctrine, harus terus diberitakan. Karena pemberitaan tentang sound doctrine mendatangkan kasih karunia Allah. Tetapi saya mau katakan, berhati-hatilah apabila seseorang telah mengeraskan hatinya. Timbul akar pahit, kemarahan, timbul sebuah sakit hati, timbul sebuah pemberontakan, perlawanan akan Allah, sehingga hatinya menjadi tumpul, menjadi kabat. Kemudian hati tersebut
akan berubah menjadi kasar. Hatinya akan keras, dari tumpul menjadi keras, kemudian akhirnya berubah menjadi kasak. Ya, kasak itu adalah bentuk yang terakhir, di mana orang ini akan sama sekali menolak kebenaran Tuhan, dan disitulah Tuhan menyatakan penghukumannya, bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat terhadap hidup manusia. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang, Tuhan Yesus pasti datang, Tuhan Yesus akan datang. Blessings.